Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 mata kuliah biologi yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Robi. Saya Siti Nurul Amelia. Saya Siti Hunaini. Saya Imaduddin Albani Herlambang. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Macam-macam interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Mari kita simak videonya. pengertian lingkungan. Yang pertama, segala sesuatu baik benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekitar kita. Yang kedua, segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, oleh karena itu lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan. Komponen lingkungan yaitu ada dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik. Biotik artinya hidup. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, meliputi semua jenis mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik. Abiotik artinya bukan makhluk hidup atau komponen mati. Terdiri atas komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik, misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, dan tanah. Dalam istilah sains, simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis antara dua organisme yang berbeda. Simbiosis juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion. Dapat berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Adapun fungsi simbiosis yaitu bertahan hidup dengan mengandalkan atau berhubungan dengan makhluk hidup lain. Simbiosis dibedakan menjadi dua kategori, di antaranya yaitu entosimbiosis, yaitu bentuk hubungan dua organisme yang berbeda jenis di mana organisme yang satu hidup di bagian luar organisme lainnya. Endosimbiosis, yaitu bentuk hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana organisme yang satu hidup di bagian dalam organisme yang lain. Simbiosis mutualisme, yaitu ialah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan antar kedua pihak. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting baginya. Contoh simbiosis mutualisme yaitu sebagai berikut. Bunga dengan kupu-kupu dalam proses penyerbukan bunga dibantu oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapatkan nektar. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan sesama makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, tanaman benalu dengan inangnya, di mana tanaman benalu akan mendapat sari makanan dan inangnya akan diambil sari makanannya. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan sesama makhluk hidup di mana hanya satu pihak yang mendapat keuntungan, namun pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu bunga anggrek dengan pohon mangga. Dan video penjelasan dari kelompok kami mengenai macam-macam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum.